Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan dengan hisab pada hari berbangkit tentang amal perbuatan manusia dan ucapan manusia serta aktivitas manusia ketika manusia berada di alam dunia. Wa yu'amiluhum yawmal qiyamati bihasabiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerincikan tentang seluruh aktivitas manusia pada hari kiamat. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas, semua itu tercatat, tersimpan, terpelihara. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Apabila perbuatan manusia itu kebajikan, maka kebajikan itu akan kembali kepada diri manusia. Begitu juga sebaliknya. Apabila perbuatan manusia itu berupa keburukan, maka keburukan itu akan menyengsarakan kepada dirinya. Wa summiyal yawmul akhiru bi yaumil jam'i haitsu yajma'u Allahu fihi al-khalaiqa lil hisab wal jazaa. Dan pada hari itu disebut sebagai yaumul jam'. Bi qaulihi ta'ala wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ingatlah, hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, maksudnya untuk dihisab. Itulah hari yang ditampakkan kesalahan-kesalahan. Jadi hari tersebut dinamakan sebagai Yaumul Jam'i. Seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh manusia diproses, dihisab, dari mulai tutur ucapannya, amal perbuatannya, dan semua aktivitas kegiatannya. Maka pada hari tersebut dinamakan sebagai Yaumul Jam'i. Begitu juga hari itu disebut sebagai Yaumut Taghabun. Artinya semua kesalahan itu dinampakkan. Haitsu yarba'ul muhiqqu nafsahu wa yakhsaruha al-mubtilu. Maka siapa yang beruntung pada hari tersebut? Yang beruntung adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, serta percaya kepada Al-Quran. Dan amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari itu mereka merugi. Siapa yang merugi? Al-Mubtil, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, serta yang tidak percaya kepada kitab suci yang telah diturunkan. Sehingga amal perbuatan dia tidak sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Dan bagi yang beriman kepada Allah, sebagai bukti beriman kepada Allah, dia mengerjakan amal saleh. Niscaya Allah akan menghapus kesalahannya. Karena amal perbuatan baik itu bisa menghilangkan as-sayyi'at, seluruh amal perbuatan yang tidak baik, dan memasukkannya ke dalam surga. Amal perbuatan baik itu sebagai tiket mereka untuk masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini menceritakan keindahan surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan sirna. Mereka selalu memiliki keadaan yang semakin baik. Perubahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, menuju yang lebih sempurna, itu sebagai suatu manifestasi dari zat Tuhan yang sempurna secara mutlak, sehingga di dalam surga tidak stagnan, tidak jenuh, dan tidak bosan. Selalu memiliki kondisi keadaan yang lebih nyaman, lebih baik, lebih sempurna. Itu semua sebagai manifestasi dari zat Dia yang sempurna secara mutlak. Itulah keberuntungan yang besar. Bagi siapa yang diselamatkan dari api neraka, maka berarti dia telah berbahagia, dia telah sukses, dia telah beruntung. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada putusan Allah, tidak percaya kepada firman suci yang telah diturunkan oleh Allah, sebagai bukti mendustakan ayat-ayat kami. Tentunya orang-orang tersebut dengan amal perbuatannya serta keyakinannya yang salah, mereka akan dijadikan sebagai penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, neraka itu tidak dapat disifati sebagai manifestasi dari amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Karena api neraka ini tidak dapat disamakan dengan keadaan yang lain. Bagi siapa yang telah ditentukan ke dalam api neraka, maka tempat itu sebagai tempat yang paling buruk. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dialah yang mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat,
Hari itu tidak ada yang meragukan atas kebenarannya. Kiamat itu pasti datang. Qala inna an-nasa fi hadzal yawmi naw'an. Al-awwal amana billahi wa rusulihi wa kutubihi وتزود الأعمال الصالحة من دنياه لآخرته وهذا النوع من الناس يفوز غدا بمغفرة الله ورضوانه. Dalam muatan ayat yang sudah kita bacakan ada dua macam dari keyakinan manusia setelah manusia itu dikumpulkan di hari kiamat, di hari berbangkit, di hari hisab. Yang pertama, manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman dengan kitab-kitab sucinya. Lalu dia membuktikan bahwa dia itu percaya. Oleh karena itu dia membekali dengan amal perbuatan yang baik. Pada saat dia di dunia, dia beramal. Dia melakukan kebajikan. Ini semua sebagai bekal dia untuk di hari kemudian nanti. Maka manusia yang seperti ini, dia akan bahagia. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan mendapatkan ridha darinya. Serta dia akan dimasukkan ke dalam surga. La yantahi abaduhu. Jadi surga itu tidak mengenal keberakhiran. Selama-lamanya berada di dalam surga. والنوع الثاني, kelompok manusia yang kedua, walatu'ud dunya yatlubuha anna kanat wa takunu ghaira muqtaridin bidinin aw lamirin wala bihalalin aw haramin. Kelompok yang kedua, manusia yang telah menjadikan dunia itu segalanya. Dia mencari dunia tidak harus dibatasi dengan agama. Dia mencari dunia tidak mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal halal dan tidak mengenal haram. Maka kelompok manusia yang kedua kelak di hari kemudian tergolong dari orang-orang yang merugi. Ma'wa jahannamu wa sa'at masira, maka tempat kembali dia adalah neraka jahanam. Apabila dia sudah ditentukan kembali ke neraka jahanam, masuk ke neraka jahanam, sa'at masira, itu merupakan keputusan yang amat merugikan kepada dirinya. Karena jahanam sebagai tempat yang paling buruk